Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Coba saya tanya, jika hari ini Anda bisa menulis sebuah daftar keinginan dan menyerahkannya langsung kepada Tuhan, apa saja yang akan Anda tulis di dalamnya? Mungkin sebuah pekerjaan impian, kesembuhan dari penyakit, pasangan hidup yang saleh, atau mungkin sebuah terobosan dalam keluarga atau keuangan. Kita semua punya daftar itu. Entah tertulis atau hanya tersimpan di dalam hati. Dan Alkitab memberikan kita sebuah janji yang luar biasa. Seolah-olah Tuhan berkata, "Berikan daftar itu padaku." Mazmur 37 ayat 4 mengatakan, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Janji yang indah, bukan? Tapi seringkali muncul pertanyaan, saya sudah berdoa, saya sudah meminta, tapi mengapa sepertinya saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan? Disinilah rahasianya yang seringkali kita lewatkan. Perhatikan, ayat itu tidak dimulai dengan mintalah kepada Tuhan, tetapi dimulai dengan bergembiralah karena Tuhan. Ada syaratnya. Disinilah peran doa yang tekun. Doa bukanlah mesin penjual otomatis spiritual, di mana kita memasukkan koin permintaan dan keluar berkat. Doa adalah sebuah proses pemurnian. Bayangkan keinginan kita itu seperti api. Seperti yang renungan tadi katakan, api itu baik jika berada di perapian. Ia memberi kehangatan dan terang. Tapi api yang sama jika berada di atap rumah akan menjadi bencana yang menghanguskan. Demikian pula dengan keinginan kita. Tuhanlah yang menaruh keinginan di hati kita. Tetapi dunia seringkali membelokkannya. Ada keinginan yang membangun, ada yang merusak. Ada kerinduan yang mulia, ada nafsu sesaat. Bagaimana cara membedakannya? Lewat doa yang tekun. Saat Anda mulai berdoa untuk sesuatu, doa itu akan menguji keinginan Anda. Jika itu hanya keinginan sesaat, seperti anak kecil yang merengek minta permen, mungkin Anda akan berhenti berdoa setelah beberapa hari. Tetapi jika itu adalah kerinduan yang tulus dan dalam, doa akan membuatnya semakin jernih. Doa yang tekun bekerja seperti filter air. Ia menyaring semua kotoran, semua motivasi yang salah, semua keegoisan, hingga yang tersisa hanyalah air yang murni. Dalam proses penyaringan inilah sesuatu yang ajaib terjadi. Fokus kita perlahan bergeser. Kita tidak lagi hanya terobsesi pada apa yang kita inginkan, tetapi kita mulai semakin terpikat kepada Dia yang kita sembah. Kita mulai menemukan sukacita bukan pada pemberiannya, melainkan pada pribadinya. Inilah artinya bergembira karena Tuhan. Dan ketika Tuhan menjadi sukacita utama kita, ketika Dia menjadi prioritas nomor 1 di hati kita, keinginan-keinginan kita pun mulai selaras dengan keinginannya. Kita mulai menginginkan hal-hal yang memuliakan Dia, yang membangun kerajaannya, dan yang membawa kebaikan sejati bagi hidup kita. Pada titik itulah, janji itu digenapi dengan sempurna. Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu, karena kini apa yang hatimu inginkan adalah cerminan dari apa yang hati Tuhan inginkan untukmu. Jadi hari ini, jangan takut membawa daftar keinginanmu kepada Tuhan. Tapi jangan berhenti di situ. Teruslah berdoa dengan tekun, biarkan doa itu menyaring dan memurnikan hatimu, sampai sukacita terbesarmu bukanlah pada jawaban doa, tetapi pada pribadi Sang Penjawab doa. Karena hampir tidak ada yang tidak akan Tuhan lakukan bagi seorang anak yang menjadikan dia sebagai harta termulia dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas janji-Mu yang luar biasa.
Engkau tahu setiap kerinduan yang ada di dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali kami lebih fokus pada pemberian-Mu daripada pada pribadi-Mu. Pagi ini kami datang kepadamu. Kami serahkan seluruh daftar keinginan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, murnikanlah hati kami melalui doa. Saringlah setiap keinginan kami, singkirkan apa yang bukan daripada-Mu, dan kuatkan apa yang selaras dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk menemukan sukacita sejati hanya di dalam Engkau. Jadikanlah Engkau ya Tuhan sebagai keinginan utama hati kami. Kami percaya saat Engkau bertahta di hidup kami, Engkau akan menggenapi janji-Mu dengan cara-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber sukacita kami berdoa. Amin.